kok aku nggak ngerti-ngerti ya dari tadi kita belajar. Iya, aku juga nggak ngerti-ngerti ini maksudnya apaan sih, Dit? Kalian lagi ngapain sih sekarang? Iya nih dari tadi kita baca ini, tapi kok nggak ngerti-ngerti ya. Tentang apa tuh? Infeksi pada masa nifas. Kebetulan gue juga dapet jurnalnya sih. Ya. Kalian lagi ngapain sih rame-rame? Ini nih kita dari tadi baca ini, udah dilihat di jurnal juga, tapi kita nggak ngerti-ngerti. Lah, kalian belum tahu? Sekarang kan ada aplikasi Temu Pakar yang memudahkan kita buat belajar ilmu kandungan dan kebidanan. Hah, aplikasi apa tuh? Lihat Nih dulu. deh, coba lihat dulu deh. Nih. Oh ini berguna banget ya ternyata. Nah, jadi sekarang udah ada nih aplikasi Temu Pakar yang memudahkan kita buat belajar ilmu kandungan dan kebidanan dengan cara bisa lewat YouTube dan juga seminar online yang pastinya dari ahli yang terpercaya loh. Nah, kalian bisa download aplikasi Temu Pakar di Play Store. Caranya, Hai semuanya, Temu Pakar Indonesia kini telah hadir dengan aplikasi yang bisa kamu akses dari handphone kamu. Dari aplikasi Temu Pakar ini, kamu bisa mengakses informasi mengenai seminar online, melihat kegiatan yang telah kami lakukan, melihat testimoni dari peserta Temu Pakar dan seminar online, dan juga mengontak kami apabila kamu butuh informasi. Daftarkan diri kamu dengan cara pilih menu login dan masukkan data diri kamu di form registrasi. Setelah dinyatakan registrasi kamu berhasil, masukkan email dan password kamu. Kamu akan melihat profil kamu dan kamu sudah bisa memilih seminar yang ingin kamu ikuti. Segera download aplikasi Temu Pakar dan kami tunggu di Temu Pakar selanjutnya. jangan lupa download aplikasi Temu Pakar. Ketemu lagi di YouTube Koji TV. Nah, kali ini kita akan membahas nih fakta dan mitos selama kehamilan bersama saya Dr. Muda Atia. Fakta mitos yang pertama adalah, apakah benar sih ibu hamil selama kehamilan tidak boleh membunuh binatang? Faktanya adalah tentu saja tidak demikian. Nah, cacat janin bisa disebabkan oleh kesalahan atau kekurangan gizi, penyakit keturunan, ataupun radiasi. Tapi perlu diingat ya moms, bahwa membunuh binatang itu hal yang tidak boleh dilakukan. Fakta dan mitos yang kedua adalah, apakah benar membawa gunting atau benda tajam selama kehamilan akan menyebabkan si janin terhindar dari mara bahaya? Nah, faktanya adalah hal itu justru akan bisa membahayakan si janin maupun si ibu. Jadi itu adalah mitos ya moms. Fakta dan mitosnya selanjutnya adalah, ibu hamil yang mengidam harus dituruti permintaannya, karena kalau tidak anaknya bisa ngecas mom. Faktanya adalah, ibu yang sedang hamil tidak harus selalu dituruti kemauannya. Bila kemauannya dirasa aneh dan justru akan membahayakan ibu dan janinnya, jadi maka jangan dituruti ya. Dari segi psikologi sendiri, ngidam merupakan suatu cara wanita hamil agar dia bisa diperhatikan lebih oleh pasangan ataupun keluarganya. Fakta dan mitosnya selanjutnya adalah, ibu hamil tidak boleh benci terhadap seseorang secara berlebihan, dan katanya apabila ibu hamil itu benci terhadap seseorang yang berlebihan, anaknya akan mirip seperti orang yang dibencinya loh moms. Faktanya, jelas ini bertujuan supaya ibu yang sedang hamil dapat menjaga batinnya agar tidak membenci seseorang secara berlebihan. Fakta dan mitosnya selanjutnya adalah, ibu hamil tidak boleh keluar malam karena akan banyak roh jahat yang akan mengganggu janinnya. Faktanya, secara psikologis, ibu hamil mentalnya sensitif dan mudah takut, sehingga tidak disarankan bagi ibu hamil untuk berpergian pada malam hari. Fakta dan mitos selanjutnya adalah, ibu hamil dilarang melilitkan handuk di leher agar janinnya tidak terlilit tali pusar. Nah, jelas saja ini mitos loh moms, karena faktanya adalah tidak ada hubungannya melilitkan handuk di leher dengan janin akan terlilit tali pusat. Fakta dan mitos yang selanjutnya adalah, ibu hamil dilarang menutup lubang yang merupakan tempat tinggal binatang. Katanya sih bisa menyulitkan proses persalinan loh moms. Faktanya adalah
Sulitnya persalinan tentu saja bukan disebabkan oleh hal yang seperti itu. Seperti yang kita ketahui, proses persalinan itu tergantung pada 3P, yaitu power, passage, dan passenger. Proses persalinan bisa berjalan lancar apabila ketiga komponen tersebut dalam keadaan yang baik. Fakta dan mitos yang selanjutnya adalah tidak disarankannya berhubungan seks selama kehamilan karena bisa menyebabkan keguguran pada janin. Faktanya adalah hubungan seks selama kehamilan tidak akan menimbulkan masalah bagi ibu dan si janin apabila selama kehamilan tidak mengalami masalah. Fakta dan mitos yang selanjutnya adalah ibu hamil dilarang dekat maupun memelihara kucing katanya sih bisa menyebabkan terjadinya keguguran. Faktanya adalah pada dasarnya, kotoran kucinglah yang akan menyebarkan virus tokso yang bisa saja menimbulkan masalah bagi kandungan ibu hamil. Nah, artinya, selama tidak terkena kotorannya, maka berada di dekat kucing tentu bukan masalah bagi wanita hamil. Fakta dan mitos yang selanjutnya adalah ibu hamil tidak disarankan berolahraga karena bisa menyebabkan terjadinya keguguran. Faktanya adalah olahraga ringan seperti senam, yoga, jalan kaki, dan berenang dilakukan secara teratur dan dalam posisi yang cukup selama masa kehamilan, baik untuk menjaga kesehatan serta kebugaran. Asalkan jangan melakukan olahraga yang high impact ya mom, seperti contohnya jogging secara berlebihan. Fakta dan mitos yang selanjutnya adalah puting payudara berwarna gelap itu katanya sih mengandung bayi laki-laki. Faktanya adalah jelas saja ini merupakan sebuah mitos. Perubahan warna puting payudara itu tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Fakta dan mitos yang selanjutnya adalah apabila ibu hamil mengalami kelebihan berat kandungan pada bagian depan, maka bayinya perempuan. Dan apabila mengalami kelebihan berat kandungan pada bagian pinggul dan bokong, maka jenis kelamin bayinya adalah laki-laki. Faktanya adalah bila wanita memiliki batang tubuh yang pendek, tidak ada ruang bayi untuk tumbuh. Batang tubuh yang panjang dapat memberikan ruang untuk mengakomodasikan bayi, sehingga membuat perut ibu menonjol keluar. Perut dalam kandungan yang melebar berarti bayinya sedang dalam posisi yang menyamping. Sekian mitos dan fakta seputar kehamilan kali ini bersama saya Dr. Muda Atia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.